Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu lagi di pembahasan hadis ahkam siasah 1 dengan materi unsur-unsur daulah Islamiyah atau unsur-unsur negara Islam. Baik, selawat dan salam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur negara dalam Islam. Jadi negara itu baru dikatakan sebuah negara yang berdaulat. Negara itu setidaknya memiliki beberapa komponen, atau beberapa unsur baru dipisahkan atau bisa dikatakan sebuah negara. Yang pertama tentu adanya rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kedaulatan. Negara itu berdaulat, berdiri dengan kakinya sendiri. Yang ketiga, suatu negara itu bisa dikatakan negara kalau unsur independensinya terpenuhi, independen. Baik, nah, inilah pertemuan kita hari ini. InsyaAllah 3 poin besar ini akan kita uraikan dalam pertemuan hari ini, InsyaAllah. Baik, yang pertama, unsur yang pertama adalah adanya rakyat. Di sebuah negara itu tidak bisa dikatakan negara kalau rakyatnya tidak ada, ya kan? Baru bisa dikatakan bangsa dan negara Indonesia karena terdiri dari banyaknya rakyat yang ada di Indonesia ini. Kita tahu ada rakyat dari Sumatera misalkan. Sumatera pun juga banyak, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan segala macam. Belum lagi dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Itu kan banyak rakyat. Itu adalah unsur yang paling pokok dalam sebuah negara. Nah, tidak bisa kita katakan sebuah negara sementara rakyatnya tidak ada. Lalu siapa yang akan menghuni negara itu? Oleh karenanya negara itu merupakan atau rakyat itu merupakan salah satu syarat yang mutlak tentang adanya sebuah negara atau bangsa. Ya, kalau kita lihat hadis, sebenarnya sangat banyak sekali hadis yang menceritakan tentang peranan rakyat ini. Satu buah hadis misalkan kita ambil dari riwayat Abu Daud, dari Jabir bin Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, kata Abi Jubair bin Mut'im, apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Hadis riwayat Abu Daud. Bukanlah golonganku, kata Nabi, orang yang mengajak kepada kelompoknya saja. Bukan juga golongan daripada kami, kata Nabi, orang yang berjuang dan berperang hanya untuk kelompoknya saja. Dan bukan juga golongan dari kami, kata Nabi, orang yang mati hanya untuk atas nama kelompoknya saja. Nah, secara zahir hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa rakyat itu harus bersatu dalam sebuah bangsa dan negara. Apalagi kita misalkan contoh rakyat Indonesia, ya apalagi
kita dipersatukan di bangsa yang kita cintai ini. Dia disatukan di bawah negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu kita tidak boleh membuat berbagai macam bentuk riak-riak yang membawa kepada perpecahan. Ya, contoh saja, kita memang diberikan fitrah oleh Allah untuk berkelompok, bersuku-suku, namun jangan sampai kelompok dan suku kita itu saling berbenturan dengan kelompok dan suku yang lain, sehingga nanti ini merusak tatanan kerakyatan yang sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu. Misalkan di Madinah dulu kita tahu Nabi kita Muhammad SAW mempersatukan kaum Ansar, kaum Muhajirin, bahkan ada kelompok-kelompok suku-suku yang sekian lamanya berperang, katakanlah seperti Aus dan Khazraj, ya. Kecintaan mereka kepada kelompok dan suku mereka mengalahkan di atas segalanya. Maka datanglah Islam, datanglah Nabi kita yang menjadikan rakyat itu di bawah panji keislaman, yang membawa rakyat itu diatur oleh negara yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu. Nah, kita juga seperti itu. Misalkan hari ini, ya, kita sebagai rakyat Indonesia mesti bersatu, ya, bahwa negara kita ini adalah negara satu kesatuan yang memiliki rakyat yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, ya, mari kita samakan potensi-potensi. Walaupun kita berbeda, marilah kita cari persamaan. Nah, janganlah perbedaan itu yang kita besarkan. Carilah titik temunya, ya, karena kita bangsa ini, ya, dan merupakan rakyat ini yang merupakan pilar pertama dalam berjalannya sebuah negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi pun juga pernah menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah atau menyampaikan kepada masyarakat ketika hari Fathul Makkah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ya, innallaha qad azhaba ankum ubayyah al-jahiliyah wa tazamuha bi abaiha, fannasu rajulani, ya, birrun taqiyyun karimun 'ala Allah wa fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah. Itu kan kata Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah, ya, dan pengagungan terhadap nenek moyangnya dari kalian. Maka pada hari ini manusia ada dua bentuknya, kata Nabi. Yang pertama, orang yang bertakwa, mulia bagi Allah, ya. Ya. Yang pertama, orang yang bertakwa, mulia bagi Allah, dan keji, sengsara, hina bagi Allah, ya. Manusia adalah anak cucu Adam, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Nah, maka Allah mengatakan, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal dan mengenal di antara satu yang lain. Nah, itu Nabi sampaikan itu. Memang potensi, ya, kita dilahirkan dalam bangsa yang bersuku-suku itu adalah fitrah. Nabi sampaikan pada hari itu, ya, walaupun kita berasal dari bangsa atau suku-suku, ya, apapun latar belakang kita yang berbeda-beda, apa ajakan Nabi? Ya, Nabi sampaikan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kalian semakin kenal, semakin dekat, semakin bersatu, kata Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga kita bangsa ini, ya, terdiri dari berbagai macam, ya, suku dan segala macam, ya, sehingga suku-suku yang ada di bangsa kita ini, ya, bersatu, saling kenal mengenal, saling menjaga hubungan yang harmonis, ya, sehingga kuatlah keutuhan bangsa kita ini, seperti yang diajarkan juga oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sampaikan di akhir hadis itu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir,
Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur dalam sebuah negara itu yang mesti adalah kedaulatan. Ya, kedaulatan sebuah negara itu mesti ada. Ya. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang kedaulatan ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi mengutus pasukan, ya, wa amara alaihim rajulan fa'awqadha naran wa qala adkhuluha fa'aradu an yadkhuluha wa qala akharun innama fararna minha wa dzakaru lin-nabi faqala lilladhina aradu an yadkhuluha law dakhaluha lam yazalu fiha ila yaumil qiyamah. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini menceritakan bahwa Nabi pernah mengutus dan mengangkat seorang sebagai amir, pemimpin mereka. Ya, amir ini tersebut kemudian menyalakan api dan memberi perintah, masuklah kalian ke dalam api ini. Sebagian mereka ingin memasukkan kakinya dan sebagian lain berkata, bukankah kita sendiri ingin melarikan diri dari api? Nah, akhirnya mereka laporkan kasus ini kepada Nabi dan beliau bersabda kepada mereka yang ingin memasukkan kakinya atau memasukinya, kalau mereka memasukinya, niscaya mereka tetap dalam api itu hingga hari kiamat. Dan beliau berkata, sama sekali tidak boleh kita patuh dan taat dalam kemaksiatan. Ya, ketaatan itu dalam kebaikan. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa yang berdaulat, ya, sebuah bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang patuh, ya, kepada pimpinan, ya, bangsa yang patuh kepada pemimpinnya. Namun tentu ada batasan-batasan yang digariskan di dalam Islam. Sampai di mana batas kepatuhan kita itu? Ya, kalau patuh itu, misalkan kalau taat kita itu mencelakakan atau membuat kita sengsara, menderita misalkan, atau dalam maksiat misalkan, itu tidak boleh kita patuh di dalam hal itu. Ya, misalkan seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, kita diperintahkan untuk mencelakakan diri dengan masuk ke dalam api, melompat ke dalam api sehingga nanti kita terbakar dan segala macam. Ini nggak boleh taat di sini. Atau dalam hal misalkan yang membuat kita bermaksiat kepada Allah, kita disuruh melakukan dosa, kita diperintahkan melakukan maksiat. Nah, ini nggak ada taat dan patuh di sini. Ya. Bahkan juga pernah disampaikan innamat tha'ah fil ma'ruf. Ya, taat itu hanya di dalam hal-hal kebaikan. Ya, apa sih bentuk kebaikan kita mesti taat? Itulah bangsa yang berdaulat itu. Ya. Bahkan juga ada hadis lain juga mengatakan, ya, bahwasanya orang yang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan. Nah, yang satunya menguatkan dan yang satunya juga menguatkan dan mengokohkan bagi yang lain. Artinya kita saling membutuhkan, ya, kita saling bermanfaat. Jadi bangsa yang berdaulat, ya, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang patuh, bangsa yang saling bekerja sama, tolong menolong dan gotong royong dalam hal kebaikan. Apapun kebaikannya silakan. Ya, tapi kalau mencelakakan diri, ya, kalau membuat dosa dan segala macam, ya, itu tidak dibolehkan kita untuk patuh dan taat. Baik. Bahkan juga ada hadis yang mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Arfajah, apa katanya? Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh." Luar biasa, ya. Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu, artinya ingin memecah belah jemaah atau ingin memecah belah keutuhan sebuah negara, ya, atau memecah belah persatuan kalian. Jadi ada orang yang datang, ya, dia ingin memberikan dia memberikan
pemikiran atau dia mengajak untuk memecah belah bangsa ini, ya, memecah belah persatuan yang sudah ada ini misalkan, ya, maka perangilah mereka. Jadi Nabi juga tidak suka misalkan kalau ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang dengan sengaja ingin memecah belah keutuhan sebuah negara, pun mereka harus diperangi. Nah, artinya mereka itu tidak boleh dibiarkan. Gitu. Ya tentu kita bangsa yang bijak. Kalau ada beberapa kelompok, ya, atau beberapa golongan ingin merusak atau mencabik-cabik persatuan di negara kita ini, ya tentu kita tidak tinggal diam. Ya, sebagai masyarakat, ya kita memberikan upayalah sesuai dengan profesi kita. Ya, kalau kita mendapatkan informasi atau mungkin kita memiliki bukti, ya serahkanlah kepada yang berwajib, misalkan pada pihak kepolisian atau siapa yang membidangi di bidang itu, ya berikan informasi yang real, berikan data-data. Nah, mungkin ini akan membuat tidak nyaman atau merusak atau mungkin bisa merongrong persatuan dan kesatuan bangsa kita sehingga nanti bisa diselesaikan secara hukum. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam sebuah negara itu ada unsur independensinya, independen ya. Independen itu ya mandiri ya, mandiri, berdiri dengan kakinya sendiri ya. Tidak didikte atau tidak dikontrol oleh bangsa lain ya. Jadi ini yang ketiga. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzani, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah menyampaikan as-sulhu jaiz bainal muslim, ya, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, illa sulhan harrama halalan atau ahalla haraman. Nah, jadi perdamaian itu sesuatu yang dianjurkan malah. Ya, di dalam Islam perdamaian itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin. Ya, kecuali perdamaian yang tidak diperbolehkan itu adalah perdamaian, ya, yang mengharamkan yang halal. Nah, artinya ini sudah halal tapi sengaja diharamkan. Atau perdamaian yang harrama halalan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, itu tidak boleh itu. Wal muslimuna ala syurutihim, ya. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat-syarat. Ya, jadi dalam perjanjian itu kita baik muslim, ya, khusus kita boleh memberikan syarat-syarat dalam perdamaian itu. Illa syartan harrama halalan, kecuali yang tidak boleh itu syarat adanya syarat untuk mengharamkan yang halal, itu nggak boleh itu. Atau syarat menghalalkan yang haram, itu nggak boleh itu. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Nah, oleh karena itu bahwasanya kita sebagai sebuah bangsa ini memang harus independen, ya, berdiri dengan kaki kita sendiri, ya, tidak tergantung malah kepada bangsa lain. Ya, kalau kita berdikari, ya, apakah itu nanti kita menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebaikan bangsa kita, ya, yang sesuai dengan keutuhan negara kita, ya. Tidak malah kita yang harus mengekor atau didikte, ya, atau dikontrol malah oleh bangsa-bangsa. Tidak seperti itu. Nah, dalam skala yang kecil saja Nabi mengatakan, ya, kita muslim harus menentukan sikap ala syurutihim. Orang mukmin, orang Islam itu harus independen, harus punya pendirian dengan prinsip-prinsip mereka. Nah, kita diatur seperti itu. Berbangsa dan bernegara kita juga seperti itu. Ya. Maka kita berbangsa Indonesia ini insya Allah bisa dikatakan maju. Ya, kalau kita bisa saling menyokong, membantu satu sama lain.
ya kita berdiri dengan kaki kita sendiri, ya kerjakanlah bidang masing-masing ya secara profesional. Yang menjabat misalkan, silahkanlah menjadi pejabat dan mengayomi masyarakat. Yang menjadi ulama misalkan, ya silahkanlah berikanlah penerangan, berikanlah ilmu tengah-tengah masyarakat. Atau yang menjadi pedagang, atau yang berusaha, petani dan segala macam, maka berjalanlah kita di roda kita masing-masing dan saling membutuhkan. Insya Allah kita akan menjadikan bangsa kita ini bangsa yang independen, ya, bangsa yang berdiri dengan kakinya sendiri dan tidak tergantung kepada bangsa-bangsa yang lain, apalagi kita sampai diatur ya atau dikontrol oleh bangsa lain. Nah, baik, mungkin ini pertemuan kita hari ini ya, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang lain nanti ya, kita bahas materi yang lain ya. Baik, sebelum kita tutup ya, silahkanlah nanti di share, di like atau di komen video singkat ini ya di kolom komentar, dan tolong hidupkan tombol lonceng ya, dan di subscribe agar kita sama-sama mendapatkan informasi dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kedepannya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.